Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Sujana dengan NIM 19110312118 dari kelas D dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan pembelajaran yaitu mengenai konsep kongruensi segitiga. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan sifat dua segitiga yang kongruen. Nah, apa pengertian dari dua segitiga yang kongruen? Yaitu segitiga yang punya bentuk dan ukuran yang sama. Berarti ukurannya yang sama atau sebangun. Nah, perlu kalian ketahui, setiap bangun yang sebangun itu belum tentu kongruen. Tapi bila bangun yang kongruen, sudah pasti itu sebangun. Nah, itu dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi sifat-sifat berikut ini. Nah, ini adalah sifat-sifat segitiga yang kongruen, yaitu pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita lihat contoh segitiga di bawah ini, yaitu ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, kita lihat dari sifat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita lihat sisi AB. Sisi AB ternyata bersesuaian dengan sisi DE. Itu kita ketahui dari tanda ini ya. Tanda ini, maka sisi AB itu bersesuaian dengan sisi DE. Kemudian sisi selanjutnya yaitu sisi AC itu bersesuaian dengan sisi DF, karena sudah ada tandanya juga ini. Nah, kemudian sisi CB itu bersesuaian dengan sisi FE. Nah, itu adalah sifat yang pertama, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, contohnya seperti sudut ACB bersesuaian dengan sudut DFE. Ya, karena sisi di antara sudut itu sisi-sisinya sudah bersesuaian. Kemudian sudut BAC juga bersesuaian dengan sudut EDF. Nah, itu adalah sifat-sifat dari segitiga yang kongruen. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, kita akan membahas syarat dua segitiga yang kongruen. Nah, apa saja itu syaratnya? Yaitu yang pertama, sisi. Yang dimaksud dengan sisi-sisi di sini adalah tiga pasang sisi bersesuaian dan sama panjang. Nah, ketiga pasang sisi segitiga tersebut itu adalah bersesuaian. Nah, segitiga ABC dikatakan kongruen dengan segitiga PQR karena yaitu yang pertama adalah sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ, yaitu ini. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ karena sudah ada tandanya. Nah, yang kedua itu adalah sisi AC bersesuaian dengan sisi PR. Nah, kita lihat sisi AC. Sisi AC itu ternyata bersesuaian dengan sisi PR. Sudah ada tandanya juga. Itu yang ketiga, sisi BC juga bersesuaian dengan sisi QR. Sisi BC, yang ini BC, bersesuaian dengan sisi QR. Ya, benar karena sudah ada tandanya juga. Nah, itu adalah syarat yang pertama, yaitu sisi. Ketiga sisinya itu bersesuaian. Nah, syarat yang kedua yaitu sisi sudut sisi. Yang dimaksudkan di sini adalah dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh sisi itu sama besar. Nah, terdapat dua sisi yang sama panjang dan satu sudut yang sama besar. Nah, segitiga FDE dikatakan kongruen dengan segitiga MKL karena itu yang pertama, sisi DE bersesuaian dengan sisi KL. Kita lihat sisi DE ini, DE bersesuaian dengan sisi KL, yaitu karena sudah diketahui ya, ini tandanya sudah ada.
Terus yang kedua, sudut FDE bersesuaian dengan sudut MKR. Sudut FDE bersesuaian dengan sudut MKR. Nih, berarti ini sudutnya bersesuaian ya. Karena sudut sudah dikasih tanda, yaitu adalah sudut siku-siku. Terus yang ketiga adalah sisi DF itu bersesuaian dengan sisi KM. Kita lihat sisi DF. DF bersesuaian dengan sisi KM. Ya benar, karena juga sudah ada tandanya sini ya. Ini bersesuaian dengan ini. Nah, itu adalah syarat yang kedua, adalah sisi sudut sisi di mana dua sisi yang bersesuaian dan satu sudut sama besar. Terus yang syarat yang ketiga yaitu sudut sisi sudut. Nah, itu adalah gambarnya. Yang dimaksud dengan sudut sisi sudut yaitu dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berhubungan dengan kedua titik sudut itu sama panjang. Nah, yang di sini maksud adalah dua sudut itu sama besar dan satu sisi sama panjang. Segitiga ABC dikatakan kongruen dengan segitiga PQR karena yang pertama itu adalah sudut CAB bersesuaian dengan sudut RPQ. Kita lihat sudut CAB. Sudut CAB itu bersesuaian dengan sudut RPQ. Ya benar ya, karena sudah ada tandanya di sini ya, sama besar. Terus yang kedua, sisi CB bersesuaian dengan RQ. Kita lihat sisi CB itu bersesuaian dengan RQ. Ya, sisi ini bersesuaian dengan sisi ini. Itu sudah ada tandanya juga. Terus yang ketiga, sudut ACB bersesuaian dengan sudut PRQ. Sudut ACB itu bersesuaian dengan sudut PRQ. Ya, sudut ini yang dimaksud. Sudut ini. Ya, itu bersesuaian ya karena sudah ada tandanya juga. Nah, kita amati di sini adalah sudutnya itu adalah sudut siku-siku. Nah, itulah tiga syarat dua segitiga yang kongruen. Yang pertama sisi, terus yang kedua sisi sudut sisi, dan yang ketiga sudut sisi sudut. Nah, dari ketiga syarat tersebut, jika salah satu saja sudah terpenuhi, maka segitiga itu bisa dikatakan kongruen. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu buktikan segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Ya. Nah, kita lihat yang pertama yaitu dari sudutnya dulu. Sudut BAD, sudut BAD, berarti sudut yang besar ini bersesuaian dengan sudut ABC, sudut ABC yang ini. Ya, sudah bersesuaian. Karena di sini juga sudah ada tandanya yang besar ini bersesuaian. Terus yang kedua, sisi AD, dari sisinya itu sisi AD bersesuaian dengan sisi BC. Sisi BC ini, berarti sisi ini bersesuaian dengan sisi ini. Ya, sudah diketahui juga ini tandanya ya. Terus yang ketiga yaitu sudut ABD, sudut ABD bersesuaian dengan sudut BAC, sudut BAC. Ya, yang dimaksud sudutnya ini adalah yang dimaksud dengan sudut ABD yaitu yang kecil ini. Ya, yang kecil ini dengan yang ini bersesuaian ya, diketahui. Nah, maka dari ketiga itu terbukti bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Dilihat dari satu sisi dan dua sudut, atau dengan syarat sudut sisi sudut. Maka segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga ABC. Nah, perlu kalian ketahui adalah lambang kongruen. Kongruen itu adalah seperti ini ya.
kita beralih ke contoh soal yang nomor 2. Nah, ini buktikan segitiga ACB kongruen dengan segitiga DCE. Segitiga ACB kongruen dengan DCE, berarti segitiga ini kongruen dengan segitiga ini. Nah, mari kita buktikan, lihat dari sisinya dulu. Sisi AC bersesuaian dengan sisi DC. Yang ini bersesuaian dengan sisi ini, itu karena sudah diberi tanda ya, maka ini bersesuaian. Selanjutnya kita lihat dari sudutnya. Sudut ACB kongruen dengan sudut DCE. Sudut ACB kongruen dengan sudut DCE. Berarti sudut ini kongruen dengan sudut ini. Kenapa bisa kongruen? Itu karena sudut bertolak belakang. Ini bersesuaian dengan ini. Jadi sudut ACB itu sama besarnya dengan sudut DCE. Nah, ketiga dari sisinya juga, yaitu sisi BC. Sisi BC bersesuaian dengan sisi DC, yaitu yang sisi ini sesuai dengan ini, sudah diketahui juga ya. Berarti terbukti bahwa segitiga ACB itu kongruen dengan segitiga DCE. Lihat dari dua sisi dan satu sudut dalam syarat segitiga, sisi sudut sisi. Nah, ada dua contoh soal yang bisa saya berikan ya. Semoga kalian memahami. Nah, demikianlah penerapan konsep kongruensi segitiga. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.